bertemu kembali bersama saya Ustaz Sitinja. Pada saat ini kita akan belajar mengenai transformasi. Yang pertama, translasi penggeseran. Nah, jadi kita langsung saja kepada contoh. Misalnya titik P dengan koordinat 1,2 ditranslasikan dengan 23. Ini boleh ditulis seperti ini, atau boleh juga kita tulis P 1,2 dengan translasi 23. Jadi kita dapatkan P aksen, artinya ini 2 ini penggeseran sejauh 2 satuan searah sumbu X. Kalau dia positif berarti di sini digeser 2 satuan terhadap sumbu X positif, kemudian 3 satuan searah sumbu Y positif. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat titik P aksennya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kita dapatkan 3,5. Nah, atau misalnya kalau kita buat misalnya 1,2 ditranslasikan dengan P negatif 2, 1. Nah, jadi kalau dia negatif 2, 1 berarti arahnya ke kiri, berarti negatif 2 ke sini. Negatif 2 kemudian ke atas 1, jadi ke atas 1 berarti di sini. Nah, inilah dia P aksennya kalau dia negatif 2, 1. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat koordinat P aksennya adalah negatif 1,3. Negatif 1,3. Nah, di sini P aksennya negatif 1,3. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau P X, Y ditranslasikan dengan komponen AB, berarti P aksennya sebenarnya kita hanya menjumlahkan aja X tambah A, Y tambah B. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lanjutkan kembali, translasi itu bisa dilanjutkan kembali ya, misalnya seperti tadi P 1,2 ditranslasikan dengan T 23, kita dapatkan P aksennya adalah 3,5. Nah, bagaimana ini kalau ditranslasikan lagi? Misalnya negatif 1, 2. Dengan ini, kalau kita misalkan ini T1, ini T2, misalnya negatif 1, 2, misalnya negatif 1, 2. Jadi di sini tadi yang ini 3,5 tadi 3,5 kita geser, kita lanjut menggeser negatif 1, berarti negatif 1 ke kiri, 2. Negatif kiri. Jadi hasil akhirnya ini seperti itu. Jadi kalau kita lihat hasil akhirnya menjadi 2, ini 1, 2, kita lihat X nya tadi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2,7. Komposisi translasi T1, T2 itu sama artinya dengan T1 tambah T2, 1,5. Jadi kalau titik P 1,2 ditranslasikan dengan 1,5, jadi hasilnya 27. Jadi ini akan sama ya, seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan komposisi translasi, dengan catatan T1 komposisi T2 itu sama dengan T1 tambah T2. Jadi T barunya ini adalah T1 tambah T2. Jadi kalau kita lihat di sini P-nya tadi 1,2
ditranslasikan dengan 23 kita dapatkan 3,5. Kemudian ditranslasikan translasi kedua, negatif 1 berarti ke kiri, negatif 1, 2, di sini. Nah, inilah hasil translasi terakhir, yaitu kalau kita lihat 1, 2, 2,1234567. Nah, inilah P aksennya, yaitu 2,7. Translasi kurva, bagaimana kedudukan kurva PQ kalau nanti ditranslasikan. Nah, sekarang kita misalkan titik garis PQ itu persamaannya, nah ini setelah kita cari 3x kurang 2 tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita gunakan seperti di SMP. Nah, kalau P dan Q kita translasikan berarti P menjadi 3,6 translasi 2 titik. Translasinya 24. Nah, jadi 3,6. Sementara Q 3,5 menjadi 5,9. Nah, ini Q aksen ya. Nah, jadi persamaan garis melalui Q aksen. Nah, jadi persamaan garis melalui P aksen Q aksen yaitu adalah setelah kita lakukan seperti ini tadi, kita dapatkan 3x kurang 2y tambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita lihat berarti tadi P aksennya itu 3,6 kira-kira begini ya, yang P nya jadi ini P aksennya, sementara Q aksennya 5,9. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira seperti ini. Jadi kita ketahui dalam translasi itu tidak merubah apapun, merubah letak saja. Ini Q aksen, inilah garisnya. Jadi inilah persamaannya. Jadi kalau seperti ini tadi persamaan garis ini 3x kurang 2 tambah 1 sama dengan 0 ditranslasikan dengan faktor translasi 2,4. Jadi misalkan titik A, B terletak pada garis ini, berarti kita dapatkan 3A kurang 2B tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi karena ditranslasikan dengan 2,4 langsung saja kita berarti X aksennya A tambah 2. Nah, jadi titik pada garis tersebut A tambah 2, berarti A nya kita dapatkan X aksen kurang 2, Y aksen B tambah 4, kita dapatkan B nya A. Kemudian kita substitusikan A dan B itu terhadap persamaan ini. Nah, jadi 3x aksen kurang 2 kali aksen kurang 4 tambah 1 sama dengan 0. Kita dapatkanlah hasil akhir 3x aksen kurang 2 tambah 3 sama dengan 0. Atau kita hilangkan aksennya, 2y tambah 3 sama dengan 0. Jadi ini sama dengan cara ini. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya persamaan garis 5x kurang 4y tambah 3 sama dengan 0 ditranslasikan oleh T negatif 23. Jadi di sini tadi bisa kita lihat, di sini kita bisa lihat tadi kalau ditranslasikan T24 langsung saja 3 kali X aksen kurang 2. Ini kurang 2 kali, kalau 2, 4 positif menjadi kurang. Jadi kalau di sini negatif 2, berarti di sini langsung saja 5 kali X aksen karena negatif tambah 2 kurang 4 kali Y aksen kurang 3 tambah 3 sama dengan 0. 5x aksen tambah 10 kurang 4y aksen tambah 12 tambah 3 sama dengan 0. Sama dengan
dengan, kalau kita hilangkan aksennya, tandanya 5x kurang 4y tambah 25 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jadi misalnya kalau lingkaran ini, bagaimana bayangannya jika ditranslasikan dengan negatif 1, 2. Jadi langsung saja kita substitusikan. Kalau negatif berarti menjadi tambah seperti yang tadi. Jadi di sini menjadi x tambah 1 kuadrat tambah y kurang 2 kuadrat kurang 4 kali x tambah 1 tambah 6 kali y kurang 2 kurang 12 sama dengan 0. Kalau kita teruskan, kita dapatkan seperti ini. Boleh juga kita lingkaran ini kita buat dulu persamaannya dalam bentuk demikian. Kita buat dengan kuadrat sempurna. Berarti x kurang 2 kuadrat tambah y tambah 3 kuadrat sama dengan 25. Ditranslasikan dengan t negatif 1, 2. Langsung saja kalau negatif berarti sini menjadi tambah x kurang 2 tambah 1 kuadrat tambah y tambah 3. Kalau di sini positif menjadi kurang 2 kuadrat sama dengan 25. Jadi hasil akhirnya x kurang 1 kuadrat tambah y tambah 1 kuadrat sama dengan 25. Dan kalau kita teruskan, x kuadrat tambah y kuadrat akan sama dengan seperti yang di atas. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsi kuadrat y sama x kuadrat kurang 2x kurang 3 ditranslasikan dengan 2 negatif 1. Jadi langsung saja y ke y tambah 1 sama dengan x kurang 2 kuadrat kurang 2 kali x kurang 2 kurang 3. Sekarang kalau kurva fungsi kuadrat ini ditranslasikan, sama saja halnya dengan lingkaran tadi. Langsung saja, karena y-nya di sini negatif, y tambah 1 sama dengan, kita ganti 2, berarti x kurang 2 kuadrat kurang 2 kali kurang 2 kurang 3, dan seterusnya. Kita dapatkanlah hasil bayangannya ini. Refleksi atau pencerminan. Misalkan titik P ini adalah 2,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi sifat pencerminan itu adalah jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, jadi kalau P 2,4 dicerminkan, kita buat lambang cerminnya MX, dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi cerminnya di sini seperti ini. Tentu bayangannya akan ke bawah menjadi di sini P aksennya. P aksennya menjadi 2,-4. Jadi P aksennya 2,-4. Jadi boleh juga kita lihat kalau misalnya titik Q 3,-5 dicerminkan terhadap sumbu X, MX. Berarti yang kita lihat di sini 2,4, 2, jadi Y-nya berubah negatif. Berarti menjadi Q aksen menjadi 3,5. Seperti itu. Pencerminan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, berarti ke sini. Jadi kalau P-nya 2,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, dicerminkan. Ini cerminnya. Sebagai cermin, berarti ini akan berpindah tempat ke sini. Berarti P aksennya menjadi negatif 2,4. Ini ya. Ini menjadi P aksennya di sini kalau ke sumbu Y. Berarti kalau Q-nya 3,-5 dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti Q aksen. Jadi di sini boleh kita lihat yang berubah adalah X-nya menjadi negatif 3,-5. Kemudian yang C, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X berarti X sama dengan Y 1,1, 2,2.
Nah, jadi kalau titik P dicerminkan terhadap Y sama dengan X, kira-kira kemana larinya? Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini sebenarnya harus tegak lurus ya, tegak lurus seperti ini ya. Nah, jadi kalau P 2,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kita dapatkan di sini menjadi P aksennya 4,2. Nah, jadi di sini ya berubah 4,2. Berarti kalau Q-nya 3,-5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti berubah menjadi Q aksen -5,3. Nah, sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi kalau garis Y sama dengan negatif X itu ya ini garisnya. Nah, inilah garis Y sama dengan negatif X. Nah, jadi kalau misalnya titiknya ada R ini misalnya negatif 1,4. R negatif 1, jadi kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, akan kita dapatkan bayangannya di sini, yaitu negatif 4 ya, negatif 4,1. Jadi kalau R-nya negatif 1,4, berarti bayangannya negatif 4,1. Berarti kalau S-nya 3,-2, jadi kalau kita lihat di sini, ini jadi X-nya, ini jadi Y, tandanya berubah. Nah, ini jadi X, tanda berubah 2,-3. Kemudian pencerminan terhadap titik pusat. Nah, misalnya titik K ini kita lihat di sini, K-nya 1,4. 1,4 dicerminkan terhadap titik pusat. Nah, di sini. 1,3 ya, 1,3 ini. 1,3 bayangannya menjadi ini. Berarti ini kalau 1,3 kita lihat bayangannya di sini. Bendanya ini. 1,3 menjadi ini terhadap titik pusat. Berarti kita dapatkan K aksennya negatif 1, negatif 3. Nah, jadi kalau misalnya kalau L-nya negatif 2,5, berarti di sini dicerminkan terhadap titik pusat O. Nah, jadi di sini kalau kita lihat negatif 1, negatif 3, berarti di sini kita negatifkan saja. Berarti L aksennya menjadi 2, negatif 5. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, jadi kalau tadi titik P 2,4 dicerminkan terhadap sumbu X, jadi 2. Atau secara umum kita buat, jika P X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, berarti P aksen X, negatif Y. Artinya di sini X aksennya sama dengan X, Y aksennya sama dengan negatif Y. Kalau kita buat dalam bentuk matriks X aksen, Y aksen, berarti di sini karena di sini X-nya ada nilai X, 1X tambah 0Y, 0X ini karena X-nya tidak ada, 0X kurang 1Y. Nah, kita buat lagi ini. Jadi matriks transformasi terhadap sumbu X adalah matriksnya 1, 0, 0, negatif 1. Demikian juga terhadap pencerminan terhadap sumbu Y tadi, 2,4 terhadap sumbu Y negatif 2,4. Jadi kalau titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, berdasarkan ini tadi berarti hasilnya negatif X, Y. Artinya di sini X-nya sama dengan negatif X, Y aksennya sama dengan Y. Jadi kalau kita buat matriks transformasinya sama dengan halnya di atas, kita dapatkanlah negatif 1, 0, 0, 1. Demikian juga pencerminan terhadap garis
Y sama dengan X, 2,4 menjadi 4,2. Berarti kalau X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kita dapatkan secara umum Y, X, di mana X aksennya menjadi Y aksennya menjadi X. Jadi matriks transformasinya seperti ini. Demikian untuk seterusnya tadi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi negatif 1,4 menjadi min 4,1. Berarti kalau Px, Y-nya sama terhadap garis Y sama dengan negatif X, kita dapatkanlah matriks transformasinya 0, negatif 1, negatif 1, 0. Dan terhadap titik pusat O, ya, terhadap pusat ini 1,3 menjadi negatif 1, negatif 3, atau X, Y menjadi negatif X. Kita dapatkanlah matriks transformasinya negatif 1, 0, 0, negatif 1. Kita lanjutkan lagi dengan refleksi terhadap garis X sama dengan A. Misalnya titik P ini 1,4, ini 1,4 dicerminkan terhadap garis ini X sama dengan 3. Kalau kita lihat dari sini, ya, sebenarnya ya mencerminkan itu kalau bisa ya lebih, kita buat apanya, gambarnya lebih real. Jadi di sini kita lihat bayangannya adalah P aksennya, di sini adalah 5,4. Secara umum, ya, secara umum kalau kita lihat Px, Y. Kalau kita buat misalnya P-nya ini menjadi X, Y, ini X sama dengan A. Ini X, Y, berarti ini jaraknya di sini adalah X. Berarti jarak dari sini ke sini adalah A kurang X. Ini tadi kan kita misalkan ini kan X, Y. Berarti ini X. Ini ke sini jaraknya A. Ini karena X sama dengan A. Berarti ini A kurang X. Tentu ini kan prinsip daripada pencerminan, jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Berarti ini juga jaraknya A kurang X. Ini juga sama, A kurang X. Berarti titik ini berarti titik P aksennya 2 kali A kurang X tambah X, Y. Itu sebenarnya. Ini kalau kita lihat di sini berarti jarak ini berarti jarak X aksennya itu menjadi X aksen yang di sini, X aksen, Y aksen, ya, X aksennya sama dengan 2 kali A kurang X tambah X. Inilah X aksennya. Tadi sama dengan 2A kurang 2X tambah X. Ini sama dengan 2A kurang X. Karena Y-nya tidak berubah, menjadi di sini kita buat P aksennya menjadi 2A kurang X, Y. Seperti itu. Sama halnya kalau misalnya kalau kita cerminkan misalnya titik P itu tadi, P ini kita cerminkan misalnya P 1,4 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan misalnya Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Berarti kalau Y sama dengan 2, ini garis Y sama dengan 2. 1,4 dicerminkan terhadap garis, berarti di sini nanti titiknya. Di sini menjadi 1,0, ya. Berarti di sini P aksennya Y sama dengan 2, berarti ini bayangan. Jadi di sini 1,0. Jadi di sini yang berubah adalah Y-nya. Sama kita halnya menurunkan seperti ini. Jadi kalau P X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, berarti
kita dapatkan bayangannya adalah X, 2 kali B kurang Y. Seperti ini, 2 kali B kurang Y. Jadi contohnya tadi, kalau kita masukkan P 1,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, berarti P aksennya menjadi 1,2 kali. 2 kali 2 kurang 4, berarti sama dengan P aksennya 1,0, sama seperti ini. Artian refleksi berurutan. Jadi misalnya kalau misalnya titik P di sini negatif 1,3. Negatif 1,3, misalkan titik P negatif 1,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X. Jadi ini masalahnya kalau pada pencerminan itu kalau terlalu banyak rumus. Jadi menurut saya Anda lebih baik mempraktekkannya seperti ini. Terhadap sumbu X akan kita dapatkan titiknya. Jadi ini P negatif 1,3 menjadi P aksennya adalah negatif 1, negatif 3. Berarti di sini P aksennya negatif 1, negatif 3. Jadi yang dimaksud komposisi bagaimana lagi kalau P aksennya itu dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Seperti yang di sini tadi, yang ini. Kalau ini kita cerminkan terhadap garis ini. Seperti ini. Kalau kita lanjutkan maksudnya, jadi P aksennya negatif 1, negatif 3 dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 3. Jadi bisa kita lihat di sini, X sama dengan 3. Pada intinya adalah jarak benda ke cermin. Seperti itu. Nih, berapa jaraknya. Atau kalau kita mau masukkan rumus yang tadi juga, tapi kadang penghafal rumus ini agak berat ya. Jadi saya sarankan dipraktekkan begini saja. Dicerminkan terhadap P negatif 1, negatif 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, berarti di sini akan nanti bayangannya ke sini. Seperti itu. Seperti ini ya. Jadi hitungnya kita tetap harus dari sini. Berarti berapa titik ini ya. Jadi titik ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, negatif 3. Jadi sini. Ini 7, negatif 3. Jadi kalau kita masukkan rumus yang tadi ya, P misalkan ini kita lagi P negatif 1, negatif 3 dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Tadi rumusnya adalah 2A. 2A berarti P aksennya menjadi seperti ini, menjadi 2 kali 3 kurang negatif 1 kurang negatif 1 koma Y. Koma Y yang ini tadi. Seperti ini. Berarti kita dapatkanlah P aksennya 7, negatif 3. Bagaimana kalau sebuah kurva direfleksikan ya? Misalnya garis G 2X kurang 3 tambah 6 sama dengan 0 direfleksikan terhadap sumbu X ya. Jadi kita misalkan A, B itu pada garis ini berarti 2A ya. Tadi karena direfleksikan terhadap sumbu X berarti A, B menjadi A, negatif B. Artinya X aksen sama dengan A, Y aksen sama dengan negatif B, atau bisa kita ganti menjadi A sama dengan X aksen, B sama dengan negatif Y aksen. Jadi dari sini kita ganti A-nya menjadi 2X aksen. Berarti inilah bayangan daripada garis G itu. Ini
G aksennya. Nah ini, seperti ini. Namun saya sarankan kalau bisa ya, kalau hanya garis atau mungkin juga ya kurva-kurva yang lain juga bisa. Jadi kalau 2x kurang 3y sama dengan 6, kita gambarkan aja langsung. Nah, inilah dia G-nya, garis G-nya. Nah ini, titik potong sumbu X-nya negatif 3, karena ini pertanyaannya adalah dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu X berarti karena ini titik potongnya di sini tadi, ini yang berubah ini. Berarti di sini ini tadi 0,2 berubah menjadi 0, negatif 2. Nah, seperti ini. Ini tadi negatif 3,0. Nah, jadi ingat kembali menentukan persamaan garis yang diketahui titik potong sumbu koordinatnya. Jadi langsung saja kita buat nih. Berarti ini persamaannya menjadi negatif 2x. Nah, ini kita kalikan negatif 2x, ini kita kalikan ke y. Negatif 3y sama dengan negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Atau kalau kita pindahkan menjadi negatif 2x kurang 3y kurang 6 sama dengan 0. 2x tambah 3y tambah 6 sama dengan 0. Nah, itulah persamaan bayangan daripada setelah dicerminkan. Jadi akan sama dengan versi ini tadi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau garis G tadi 2x kurang 3y tambah 6 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Menurut hemat saya ini lebih bagus kita kerjakan secara manual tanpa rumus ya. Kalau menggunakan rumus mungkin akan lebih repot. Jadi kita lihat saja karena ini tadi garisnya, ini 0,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, ini X sama dengan 3, berarti akan terletak di titik, ini bayangannya 6,2 seperti itu. Cukup, menurut saya cukup ini. Nanti karena ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, tentu garisnya akan berbentuk seperti ini. Atau negatif 3 ini menjadi terletak di titik, ini seperti ini. Kalau kita teruskan di titik 9,0, seperti ini. Jadi boleh kita buat garisnya dengan menggunakan persamaan garis Y kurangi 1. Tapi bisa juga menggunakan, kalau ini gradiennya kan, gradien garis ini 2/3. Jadi karena dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, gradiennya menjadi, berarti EG aksennya itu M-nya menjadi negatif 2/3 karena garisnya begini. Jadi persamaan bayangannya adalah Y kurangi 1 sama dengan M kali X kurang X1, Y kurangi 1. Jadi sini karena salah satu aja kita ambil, berarti Y kurang 0 sama dengan negatif 2/3 kali X kurang 9. Nah, jadi kita kalikan berarti 3Y langsung saja negatif 2X tambah 18. Atau kalau kita buat katanya 2X tambah 3Y kurang 18 sama dengan 9. Atau boleh juga ya, silakan dicoba menggunakan rumus Y kurangi 1 per Y2 kurangi 1, nanti akan kita dapatkan ini juga. Kita pada kali ini semoga bermanfaat. Tolong di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih.